Makasih, Bang. Kita baru sampai di Pasar Tapus menjelang simpang masuk ke bus ALS ke Ujung Gading. Kereta di Jepun jadi nak penduduk nak penting, yang penting Jepun. Nak ada tas dia nyo. Roskar Bandung 144 full tank. Mama udah jelas nggak Pak tadi. Mama pula orang bilang. Kita sudah sampai Panti. Sebentar lagi kita dapat persimpangan ALS yang ke Ujung Gading, nanti belok kanan. Tapi kalau ke Jakarta, ke Bukit Tinggi, ke Padang, kita nanti bakal lurus tepatnya nanti pas ada tower yang di tempat nantinya. Sini arah belokan. Mas sekolah. Serapi nggak liburan bayi Malala ke sekolah? Ke kanan ini ke Ujung Gading. Meri aja kali libur lah. Sampai bulan 3 selesai. Libur selama-lama ada. Ke Ujung Gading. Kita di Rimbo Panti namanya. Udah main apa selamin online.
sangat aja. Anakku sebesar. Jatuh terbawah aja gaji deh. Iya benar. Ya jatuh. Wah. Sikaping dapat jam 8:52. Di sini mungkin nanti istirahat sarapan.
Sahabat-sahabat, ya ini gapura yang menuju ke daerah masuknya kita ke Lubuk Sikaping. Dan sahabat-sahabat, saya dulu sebenarnya pendidikan tingkat atasnya ini di daerah Lubuk Sikaping. Jadi ketika itu saya banyak bertanya kepada masyarakat tentang Lubuk Sikaping ini. Tapi mungkin ini hanya cerita rakyat. Untuk kebenarannya mungkin masih perlu diteliti. Setahu saya, seingat saya, bahwasanya Lubuk Sikaping ini adalah awal cikal bakal adalah pasar tradisional yang ada di daerah Sumatera Barat. Nama pasarnya itu dulu Lubuk Sikaping. Sekarang menjadi Lubuk Sikaping, dan atas perubahan nama ini juga masyarakat dulu banyak yang tidak setuju karena literlek bahasanya itu kan diadopsi dengan bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Namun untuk mengadopsi literal bahasa yang dimunculkan oleh orang Minang, oe, iu, itu kan banyak digunakan oleh orang Minang. Di Jawa itu sangat sedikit kosakata untuk menentukan itu, maka diambil bahasanya itu dari Arab. Jadilah Lubuk Sikaping. Jadi Lubuk Sikaping adalah tempat sentralnya pusat pasar yang ada di daerah Pasaman, dan mengakibatkan juga menjadi ibu kotanya Pasaman dahulunya, dan sekarang sudah mekar di tahun 2002 kalau saya tidak salah menjadi Pasaman Barat dengan Pasaman Timur. Dan di tahun 1920 ini sahabat-sahabat, bahwasanya pada pasar tradisional ini terkenal dengan pasar yang sangat luar biasa padatnya, dan biasanya di sini saudagar-saudagar melakukan perjalanan itu menggunakan pedati. Kalau yang masih bisa kita jumpai sana sini, pedati itu biasanya dikendarai oleh salah satu binatang ternak. Namun kalau untuk saat sekarang yang seperti kita naikin ini untuk kendaraannya. Namun kalau keunikannya di daerah Lubuk Sikaping ini sahabat-sahabat, kalau yang terkenal dengan yang punya pedati, biasanya itu terkenal dengan identik dengan orang yang pandai silat. Jadi kenapa dibilang seperti itu? Karena setiap yang punya pedati, mereka bakal membawa barang-barang atau hasil bumi atau duit atau emas apa segala macam. Itu yang dibawa mereka berhari-hari menelusuri hutan-hutan rimba yang sebelumnya kita lewatin. Kita bayangin sebelum ini aja waktu jalan ini, bagaimana sulitnya melakukan perjalanan bus itu melewati jalur-jalur yang ekstrim dengan aspal yang bagus. Bayangkan di tahun 1920-an dulu di Lubuk Sikaping ini dengan dilewatin hutan-hutan rimba yang seperti itu dengan membawa barang, makanya mereka kalau istilahnya itu nyentrik. Kalau menurut saya sih nyentrik. Kalau yang punya pedati itu pasti ada belati di pinggangnya. Itu menandakan mereka siap bertempur untuk mempertahankan barang-barang mereka. Nah, jadi makanya mereka, kekuatan mereka atau senjata mereka itu belati dengan silat mereka. Nah, jadi mereka karena penyamun di tempat sarang-sarang itulah di hutan-hutan rimba. Kita bayangin yang kita lewatin itu. Dan di sini kita tadi istirahat sarapan pagi, sahabat-sahabat, sekitar jam 9 kurang lah sudah sarapan. Kita lanjut lagi perjalanan. Kita akan mengulas kembali cerita yang sempat terputus tadi sejenak. Jadi sahabat-sahabat, sedikit lagi di Lubuk Sikaping ini, untuk masa sekarang ini ketika sudah masa otonomi daerah,
di tahun 2002 kalau saya tidak salah, pemekaranlah menjadi 2 kabupaten di daerah Pasaman ini. Yang pertama Pasaman Timur, yang kedua Pasaman Barat. Jadi salah satu destinasi wisata juga kalau untuk di daerah Lubuk Sikaping ini. Nanti setelah ini kita akan jumpai garis 0 atau ekuator. Titik 0 itu adalah di daerah Bonjol, dan di situ juga nanti akan kita jumpai. Tapi nanti untuk itu kita bahas yang ketika kita sudah sampai di daerah Bonjol. Namun ulasan yang saya berikan tadi itu adalah cerita dari masyarakat yang ada di daerah Lubuk Sikaping ini. Jadi kalau nanti memang cerita itu ada benarnya atau memang kurang, itu mungkin hanya cerita rakyat. Dan untuk lebih mendalamnya itu masih penuh, masih butuh penelitian yang lebih mendalam untuk sejarah ini. Namun kalau untuk di media sosial, di Google saya lihat mungkin cerita ini antara nyambung antara tidak. Ini yang saya temukan hanya cerita rakyat.
juga ada kuliah kayak sedang bertahannya. Hah? Bang mau bisa pas duit, kedai itu. Juga ada dia rumah barang tu je lah, dia wes buat nanti. Juga anu tahu ya, itu ini cuma dingin. Kalau wajah nak lupa kan. Warga pun dari tahu ada sebuah lima tahun ini. Tahu anda ini ini tangan dan Apa yang boleh buat tu kan? tangan dan tahu anda ini dah anu dan lain ini. Sedangkan 008 ini na baru ini siru. Yang buat dah buruk tu ha. 008 ni second tu. Baru ni kalau si 008 ni kan baru. Second tu. Ini kita mau apa 008 ni? Second ni sudah ini. Bukan kasih baru saya tak kira ini.
Iya, bawas wisata sekolah. Oh iya, bawas doang. Iwan, dengar semua itu pendokor. Iya, karena mereka bagi. Kalau bagi musuh depan daging mundur ya. Ibu ya ibu. Harus lama di motor lah. 200 jadi ya. Ini ibu. Mana Pak? Sahabat, ini yang saya kemukakan tadi, kita masuk di Kecamatan Bonjol. Bonjol ini adalah salah satu kelahiran tokoh pahlawan nasional kita, yakni Tuanku Imam Bonjol. Di daerah inilah beliau lahir. Sekaligus di daerah ini juga, sahabat-sahabat, terletak titik 0 derajat garis ekuator bumi. Keduanya ini ditandai dengan, untuk saat sekarang bisa kita jumpai bahwa ada tugu bola dunia maksud saya, dan monumen Tengku Imam Bonjol yang mengapit jalan lintas Sumatera ini. Jadi ketika kita melewatin ada kelihatan, kita jaga tidak fokus saya ke situ, jadi tidak terlihat di kamera saya. Dan di museum ini, sahabat-sahabat, kalau kita nanti berwisata ke daerah ini, kita yang pertama bakal disambut oleh patung Tuanku Imam Bonjol dengan mengendarai kuda warna putih, seukuran kurang lebih tingginya sekitar 4 meter. Dan ketika kita di dalam, kita akan mendapati koleksi-koleksi persenjataan kuno yang digunakan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol semasa Perang Padri yang kita kenal dalam sejarah. Dan di dalam itu mulai dari senjata sewah atau kruket dajer, pistol, senapang badia kalau bahasa Melayu badia balansi, batu lontar, mortar, panah, padang repair, serta kris. Selain itu ada pula, nanti kita bisa jumpai di dalam, karena saya sudah beberapa kali masuk ke dalam, jadi saya bisa menggambarkan apa-apa yang ada di dalam. Dan selain itu yang saya sebutkan tadi, kita bakal menjumpai peralatan-peralatan rumah tangga, berikut pakaian khas kaum Padri, Demak, dan Belanda, serta berbagai artefak-artefak lainnya yang bisa kita jumpai di sana yang sudah berusia cukup tua. Jadi sahabat-sahabat, garis ekuator ini sekarang dijadikan sebagai ikonnya di Pasaman, atau bisa dikatakan dia menjadi apa ya istilahnya, garis khatulistiwa adalah hidden gems pariwisata Sumatera Barat, mungkin itulah tepatnya. Jadi itu juga sedikit. Dan di jalan yang kita lalui ini jalannya cukup ekstrim. Kita bakal menuju ke Bukit Tinggi. Dan sahabat-sahabat, sampai nanti kita ke Bukit Tinggi, sepanjang jalan yang kita lalui adalah kelokan kanan kiri, dan bisa kita lihat aksi daripada driver Bang Lagut ini. Bisa kita lihat skill beliau ketika melibas berbagai bentuk jalan-jalan yang cukup ekstrim dengan kendaraan yang tidak terlalu padat. Jadi di suasana kanan kiri dengan hutan-hutan lindung yang bisa memanjakan mata, dan ini semua untuk kita.
diundang. Dia kita bisa tambah kasih itu berapa siang para ya oh no wah belakang ada cok udah mulak cok udah kayak mulak Bonjol udah padang lah ya. Tadi kita makan itu padang tuh ya. Dia apa sama ibu Jol. Habis ini baru baku gitu ya masuk dulu. Ini habis ini telak terus. Ini masuk kuning apa enggak? Telok banyak. Lempak aja jalan. Awalnya kan dia orang baru non, sekitar dia lepas dulu, ambilin naik kan. Yang aja kan sebelum Kalau lo ngomong kan urus dua ada bulan. Bang depan sedikit Pak ya. Ada kereta itu Bang. Ini. ya. Oh. Oke. Nah, pas. Apa? Ini Wak, si Gisel apa di kamera kau satu kamera. Sini lah, sini lah Wak sini. Oh, bertiga itu mau dia. Sini dekat gua. Adik di sini nggak bisa. Wak nangis di belakang. Sini, sini. Ini kosong. Sini coba masuk. Masuk aja deh, masuk aja. Masuk. Dalamnya kayak teh. Masuk kok kan? Masuk. Iya, apa kata? Dia datang lah. Masih di kampung. Oh, itu ibu dari mana? Dari mana? Oh, apa kumpulan ya. Udah mau nyampe Bukit Tinggi. Tahu dek Bukit Tinggi? Jam Gadang tahu? Hah? Kadang dulu Pak ke Medan nanti ya. Hah? Kita apa katanya? Wak tuh. Jam Gadang. Nah, jam Gadang tuh. Tahu jam Gadang? Jam besar. Pernah deh ke situ. Apa? Terowongan Jepang. Gua. Ya, hewan-hewan apa yang takut nyobot? Hah? Hewan-hewan Harimau. kerbau jiwa patung. Iya. Udah sempiara udah takut semua. Nyebrang berjalan kan. Jadi kelas radio. Untung di sini. Iya, Bang.
Kayong na iba ito na India. Boleh tengok. Di minuto yung kiyawang hali yung suko yalak na ha. Hindi, hindi na yakon kurang at na walang kaya mo kalong na iba ito na niya. Sulang buka na kurang-kurang na bukan kaya ba ha? Ojang bihodak na. Mainan, mainan. Mainan. Oo, alam ko yan. Gano'n kami naman iban ang masawan kan? Wala yung pagkakili mo turok na hindi ka tutok na daw. Pero hindi umawo. Ha? Okay. Ngayon ka na naman rin sa'yo. Ikaw ka siya daw. Hindi ba tagay? Doanya di belakang itu hina doanya lima. Ya, yang ang karyo ka. Agak baik lu. Pak Mak itu doamu. Irit mo ba? Kaya ka siya. Memang dia bilang di rumah. Mintakan hujan. Ada ini begitu. Ibu doakan agungmu badanmu. Hah?